Selebritis ID. Selebritis ID. Ada beberapa permintaan wawancara kepada kami dari rekan-rekan jurnalis, baik itu infotainment maupun jurnalis yang pada umumnya meliput bidang politik, hukum dan keamanan. Banyak yang tertarik dengan pencalekan saya, tapi kami belum bisa kasih waktu. Kenapa? Karena kami sedang fokus di daerah pemilihan kami, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, yang hanya menyisakan 20 hari lagi. Per hari ini kita lakukan konferensi pers ini. 20 hari menjelang pencoblosan. Kami sudah bergerak 22 bulan. Kami sudah bergerak 22 bulan dan menghasilkan lebih dari 491 titik kunjungan di 2 dapil itu. Warga individu ke individu, kelompok, komunitas. Kami menyasar 3M segmentasi kami. 1, mama-mama. M yang kedua, milenial. M yang ketiga, minoritas. Khusus mengenai minoritas ini, bukan hanya fokus pada orang-orang dengan agama yang jumlahnya menurut agama ini lebih sedikit ketimbang saudara yang lain. Tetapi minoritas berbicara juga mengenai kaum difabel, misalnya kaum lansia, warga negara senior, itu mereka jumlahnya lebih sedikit daripada kebanyakan pemilih usia produktif. Itulah kenapa saya hari ini berterima kasih kepada tim saya karena mereka menginisiasi. Terima kasih Ketua, terima kasih Direktur Media menginisiasi kumpulnya rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan seprofesiku dulu saat aku masih menjadi wartawan tahun 2002. Saya terima kasih, inilah waktunya kita ngobrol supaya teman-teman juga bisa mengawal demokrasi. Kenapa bersama Pak Partai Sihombing, Amang kami, saya panggil beliau ini Amang. Dulu saya anggap apa? Keluarganya dan keluarga kami selalu beririsan, ketemu terus dalam berbagai pertemuan penting keluarga, kasual, formal. Tapi Amang Partai ini seorang warga negara yang punya hak pilih suara, yang juga sudah punya pilihan hati untuk menentukan arah bangsa terhadap siapa pemimpin nasional kita berikutnya. Beliau punya. Saya nggak perlu tahu. Saya nggak perlu juga paksa-paksa beliau ikut pilihan saya. Ya, dia cerita. Saya hormati beliau, saya hormati pilihan Pak Partai. Tapi dalam soal pencalegan saya, majunya saya dalam kontestasi menjadi calon, saat ini calon anggota DPR RI, beliau melihat ada satu hal yang urgensi di sini. Jangan sampai pencalegan ini yang nggak kalah penting dalam demokrasi kita tenggelam karena isu pilpres. Contoh, gara-gara orang terlalu fokus sama pilpres, orang lupa untuk menilai bobot bibit-bibit seorang calon wakil rakyat. Akibatnya apa? Aspirasi masyarakat jadi tidak bisa diperjuangkan. Oleh sebab itu saya dengan segala hormat kepada Pak Partai, Amang, terima kasih untuk kesediaan Amang dari sisi hukum dan pendidikan politik yang menguasai selama ini sebagai warga negara yang taat hukum dan melek politik. Kami mohonkan Amang, jika ada lingkungan kami mengalami gangguan-gangguan hukum khususnya menyangkut masalah pemilu ini, maka kita sebagai orang yang disumpah di depan negara untuk membela kebenaran dan keadilan, kita tidak boleh berdiri. Kita sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik ya, jadi saya lanjutkan ya di bagian saya. Jadi terima kasih ya para media juga yang sudah hadir. Jadi tadi sebenarnya dalam jam-jam saya sudah sampaikan keberadaan saya di sini adalah memang merespon atau memang kami memang ada sudah katakanlah imbal balik dalam pengertian karena sudah kenal lama gitu ya. Sama Coki ini udah kenal 20-30 tahun dari mulai muda, dari mulai sebelum dia merit saya udah kenal gitu. Sehingga saya paham karena saya kenal keluarganya juga, saya ngerti siapa dia gitu kan. Karena di dalam situasi seperti ini, konsentrasi seperti ini, jangan kita semuanya hanya berfokus kepada pilpresnya aja. Ya, ini adalah satu bagian yang gak terpisahkan, ya, karena keduanya harus berjalan, ya. Nah, kriteria yang kita tetapkan untuk siapapun itu akan mewakili. Kalau namanya presiden nanti mewakili kita di pemerintahan, ya, menjadi kepala negara.
kalau pileg ini ya legislatif nanti mewakili kita sebagai rakyat kepentingan memperjuangkan yang menampung semua aspirasi. Jadi kriteria apa yang diperlukan bagi orang-orang yang kita mau pilih ya untuk menjadi wakil kita? Tentunya harus tetap memenuhi kriteria positif yang 3 hal kalau menurut saya. Pertama, harus ada personality yang baik, ya kan? Nah, kalau kita kupas dari sana, ya kita tahu Coki ini bagaimana, ya personalitinya seperti apa. Dia adalah orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, ya kan? Kemudian dia juga sudah punya pengalaman sebagai jurnalis pernah, sebagai pendidik pernah. Kemudian kita berangkat kedua, track recordnya itu yang tadi juga sudah sebagian terbaca. Ada nggak sih hal-hal yang negatif yang menjadi track record seseorang yang kita mau pilih menjadi pemimpin kita atau menjadi wakil kita? Itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan pilih orang yang track recordnya nggak baik. Jangan orang pilih juga orang yang personality-nya nggak baik. Nah, sesudah 2 hal ini terpenuhi, kita berangkat kepada hal yang ketiga. Dia mau ngapain sih? Di dalam tugas yang kita pilih, dia yang kita percaya mau kayak apa? Bahasa kerennya sekarang, dia punya gagasan apa sih? Tadi sudah disampaikan sama dia gitu. Bahwa tadi gua dalam pembicaraan secara pribadi dikatakan, dia bilang, Bang atau Uda atau Bapak bilang, saya ini benar-benar terpanggil, ya kan? Bukan karena saya katakan ada sesuatu kepentingan, ya mencalonkan diri, nggak ada kepentingannya. Toh dia udah nyaman dengan latar belakang dia, ya dengan pekerjaannya dia, dengan aktivitasnya dia. Tetapi kalau sudah mengatakan panggilan, ya itu memang yang kita inginkan seperti itu. Orang maju menjadi pemimpin atau orang maju menjadi wakil rakyat harus panggilan. Kalau bukan karena panggilan, ya udahlah. Nanti dipanggil-panggil sama uang, dipanggil-panggil sama kekuasaan, semuanya akhirnya jadi nggak benar. Ya, untuk itu tentunya saya tidak keberatan, sangat mensupport Coki ini untuk maju ya di dapil 6 ya Jawa Barat ya, untuk Depok dan Bekasi gitu. Saya yakin dengan track recordnya dia, dengan personality-nya dia, dengan gagasan dia, masyarakat bisa mendukung. Nah, apa peran saya di sini? Tentunya saya sebagai seorang lawyer profesional, ya kan? Saya tentunya punya kewajiban juga, ya menjaga bahwa jalannya kontestasi ini harus dalam pengertian rule yang benar. Karena dalam kontestasi pileg ini juga kadang-kadang banyak hal-hal yang cukup keras juga tarik-menariknya. Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat atau para kontestan yang lain, mari jaga kejujuran, keadilan, ya, kemudian jaga juga kenetralan gitu ya kan, sehingga nggak ada yang saling mencuri, nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling menjegal. Karena saya tentunya sebagai yang mendukung Coki, saya akan katakan siapa yang mengganggu nanti di perjalanan, ya kami tim hukum dari Coki itu akan siap untuk memberikan dan untuk katakanlah mengambil legal action terhadap orang-orang mengganggu jalannya pencalonan saudara Coki. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Presiden sama pentingnya dengan memilih wakil rakyat. Contoh konkretnya apa? Kalau presidennya napa-napa, sembarangan menjadi nakoda kapal NKRI, yang ngingetin dia siapa? Secara politik, legislatif. Makanya wakil rakyat mesti berani kan? Gak boleh dia takluk pada kekuasaan. Gak boleh dia main mata sama eksekutif. Oke Pak, aman itu barang. Tenang aja, gak boleh. Melanggar etika kau. Gak layak kalau disebut wakil rakyat. Jadi saya berharap masyarakat jangan hanya fokus pada pilpres. Kalau bisa mendoakan 3 paslon, bagus. Doakan juga calegnya. Kalau bisa mengawal suara paslon 1, 2, 3, cakep itu. Tolong kawal juga suara calegnya. Karena sebenarnya seyogianya sepatutnya suara masyarakat itu dititipkan lewat legislator. Itu maksud saya kepentingannya, Mas. Jadi tidak bermaksud untuk membawa isu ini ke ranah yang negatif, tapi untuk mencerahkan mata kita semua. Secara langsung abang bilang kalau pileg ini nggak kalah pentingnya dengan pilpres lain. Itu pesan abang ke masyarakat. Iya, betul. Itu valid, Mas. Itu valid. Sekarang kita semua sadar, udah berapa kali dalam pemilu kita merupakan surat suara yang warnanya kuning, biru dan hijau itu. Kita hanya berfokus pada yang warnanya abu-abu. Kenapa? Karena di abu-abu itu visualnya cantik dan menarik. Kita melihat paslon ada gambarnya. Ini bapak ini ganteng kali pun, ini aja lah. Bros, Pak. Semua iklan, media, investasi, televisi, konvensional, di media internet,
yang berani bayar uang adalah capres-capres dan tim ses. Bagaimana dengan calon wakil rakyat yang hanya menyisakan nama dan nomor urut? Jangan-jangan kau pikir, ini nggak terlalu penting, kau lewatkan. Itu maksud saya, Mas. Kemarin kita bicara ini bagaimana saya harus juga tampil menyampaikan statement, itu juga merupakan pertimbangan gitu. Tapi saya mesti sampaikan sekarang ke media bahwa kalian harus kenal saya, ya, terutama dalam hal untuk pilpres pilek ini, kalian mesti paham bahwa saya orang yang tidak punya partai. Saya non partisan. Jadi kalau kemarin atau kapanpun, ini besok-besoknya ada yang kita mau lanjutkan lagi nih ya, untuk katakanlah pembantaian yang seberang sana gitu ya. Tapi pembantaian ke sana, posisi saya non partisan. Jadi artinya untuk pilpres memang sudah final buat saya. Saya memang mendukung kepada paslon yang sudah kemarin kita sudah sampaikan. Tetapi untuk pileg itu berbeda gitu loh buat saya. Ya kan? Gak ada hubungannya. Saya bukan PDIP, gitu. Saya bukan Golkar, saya bukan Demokrat, saya bukan siapa-siapa. Saya partai jogging sebagai seorang lawyer, ya kan. Kemudian punya kedekatan dengan joki, ya. Kemudian melihat memang perlu memang dikawal karena memang indikasi yang tadi disampaikan juga memang mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi, sehingga pada akhirnya memang ada sesuatu yang lebih serius. Kami siap udah untuk melakukan legal action-nya. Jadi itu intinya saya non partisan gitu loh ya, sehingga saya mau kemana pun saya adalah manusia paling bebas. Makanya kita merdeka terus. Tapi gitu. kalau boleh saya tambahkan, Boleh tambahkan. Amang, Iya. mohon izin, beliaunya sebenarnya sudah berpartai. Anda nanya bukan disebutin. Beliau ini partai si Obi. Iya. Jadi partai apa? Partai si Obi. Masuk ya? Masuk ya? Masuk barang itu. Partai si Obi. Turn it up. Let's go.